Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ahlan wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khairunisa dengan NIM 211010029. Saya dari lokal 3 BSAA, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengenalan filologi. Sebenarnya apa sih filologi itu? Sebelum saya memaparkan apa itu filologi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua nih, apakah teman-teman semua pernah mendengar istilah filologi ini? Nah, pasti sebagian teman-teman ada yang mengatakan belum pernah, tidak pernah, dan ada yang mengatakan baru pertama kali mendengarnya. Nah, jadi filologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan logos. Philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Jadi kalau kita gabungin keduanya yaitu cinta kata atau senang bertutur. Nah, seiring berkembangnya waktu, arti ini kemudian menjadi senang berilmu, senang belajar, senang kesastraan, dan senang kebudayaan. Nah, itulah pengertian filologi secara bahasa. Lanjut kepada pengertian filologi secara istilah. Filologi secara istilah yaitu suatu kajian tentang manuskrip atau naskah kuno dengan adanya teks. Jadi nanti akan dianalisis atau akan dibahas yaitu tentang manuskrip atau naskah kuno tersebut. Filologi ini sudah dipakai sejak abad ketiga sebelum Masehi, yang mana oleh sekelompok ilmuwan yang dari Alexandria yang kemudian dikenal dengan ahli filologi. Singkat cerita sejarahnya filologi, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi, mereka atau para ilmuwan itu berkumpul di sebuah perpustakaan di kota Iskandaria, atau saat ini kita mengenalnya dengan Alexandria. Nah, mereka di situ membaca banyak tulisan yang ditulis di atas gulungan papirus. Nah, gulungan-gulungan tersebut sudah berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. 5 abad sebelum mereka atau sebelum ilmuwan tadi. Nah, coba kita bayangkan sebuah gulungan kertas yang sudah tersimpan selama 5 abad lamanya. Ya, tentu pasti ada sebagian kertas yang sudah mulai rapuh, sudah mulai rusak, dan ada tinta warnanya yang telah melebur sehingga menimbulkan mengganggu pembacaan teks. Nah, itulah sedikit sejarah atau secara singkatnya tentang filologi. Kemudian lanjut kepada objek kajian dari filologi. Apa sih objek kajian dari filologi ini? Objek kajian filologi ada 2, yaitu naskah dan teks. Nah, naskah dan teks ini dalam filologi itu berbeda. Yang pertama saya akan bahas tentang naskah, yang mana naskah ini bersifat konkret, yaitu bisa dirasa dan bisa diraba dan bisa dilihat. Naskah ini adalah media tulis dari sebuah teks. Sedangkan teks bersifat abstrak, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Dan teks adalah kandungan atau isi dari sebuah naskah tersebut. Nah, jika teman-teman masih ragu nih membedakan antara naskah dan teks, saya akan sedikit menjabarkan atau memaparkan perbedaan dari naskah dan teks. Kalau naskah itu bisa kita lihat dari gambar bentuknya, terus dari warnanya, terus dari halamannya, dan dari ukuran dengan alat ukurnya. Nah, itu yang disebut dengan naskah. Sedangkan teks yaitu kita bisa membaca dan memahami isinya, serta mengambil intisari dari naskah yang kita baca tersebut. Nah, itulah perbedaan dari naskah dan teks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skriptorium. Skriptorium yaitu tempat penyimpanan atau penyalinan naskah. Nah, di Sumatera Barat ini
ada 4 tempat yang penyalinan atau penyimpanan naskah-naskah tersebut. Yang pertama yaitu di perpustakaan daerah-daerah di Sumatera Barat. Di situ ada naskah-naskah yang berasal dari Sumatera Barat juga. Yang kedua yaitu di Museum Aditya Warman. Dan yang ketiga yaitu di Surau. Surau ini terletak di desa yang terindah yang mana yaitu Desa Periangan. Dan yang keempat yaitu Rumah Gadang. Nah, disitulah tempat penyalinan atau penyimpanan naskah-naskah tersebut yang ada di Sumatera Barat. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Sekarang ini kita bisa mencari atau mengunjungi atau menelusuri naskah-naskah tersebut dengan secara daring. Salah satunya yaitu bisa kita telusuri atau kita kunjungi situs yaitu Lektur Kemenak Go.id Manuskrip, dan ada juga yaitu Dreamsea. Nah, bisa teman-teman lihat di situs tersebut. Di situ bisa kita lihat naskah-naskah yang tersimpan di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang katalog naskah. Apa sih katalog naskah? Katalog naskah adalah buku-buku yang menyimpan naskah, yang mana di dalamnya terdapat judul naskah, sedikit deskripsi, ukuran, bahasa dan aksara, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah pengenalan filologi yang dapat saya sampaikan. Kalau jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.